sebentar saya cek satu-satu. Oke, sudah saya absen 12 orang, yang belum hadir berarti 6 orang. Oke, baik. Jadi ini pertemuan ke-10 kalau saya tidak salah. Berarti pertemuan satu, 2, 3, pertemuan ketiga ya setelah UTS kemarin. Kita setelah UTS eh, di pertemuan ke-8 kita mempelajari terkait dengan pengenalan matriks. Kemudian pertemuan ke-9 slope deflection. Kemudian pertemuan 10 ini kita mempelajari terkait dengan stiffness method. Jadi untuk stiffness method ini kita akan mencoba memahami terkait dengan konsep metode kekakuan ya, stiffness kan kekakuan ya, dalam menganalisa rotasi dan juga momen di suatu sistem struktur statis tak tentu. Jadi targetnya nanti kita bisa memahami konsep dari stiffness method itu sendiri, kemudian kita bisa menerapkan konsep kekakuan tadi ya, metode kekakuan itu dalam menentukan besaran rotasi suatu struktur jika dibebani beban dari luar. Kemudian kita bisa mengaplikasikan metode kekakuan atau stiffness method ini di dalam menentukan momen momen lentur ya, momen lentur dari suatu struktur. Coba saya screen share. Bentar. Ada berapa slide ini? 26 slide. Kita coba pahami satu-satu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya, terkait dengan deskripsinya dan juga target ataupun objektif dari materi di malam ini, stiffness method. Jadi kita mencoba untuk memahami konsep dari metode kekakuan atau stiffness di dalam menganalisa rotasi dan momen lentur dari suatu sistem struktur, terutama dalam hal ini struktur statis tak tentu. Targetnya apa? Targetnya yang pertama adalah untuk memahami konsep metode kekakuan atau stiffness method ini di dalam menganalisa rotasi dan juga momen lentur. Kemudian kita bisa menerapkan konsep-konsep tersebut di dalam menentukan atau mencari ya besaran rotasi di suatu struktur. Dan yang terakhir adalah kita mengaplikasikan metode tersebut di dalam menentukan besaran momen lentur. Nah, di dalam bukunya Aslam Kasimali di sini dijelaskan mengenai analytical model atau model analitis. Jadi di dalam suatu matriks stiffness, struktur itu dikonsider atau kita melihat suatu struktur itu
di-assemble atau dibuat atau ditata ya, eee, dengan menggunakan sub-sub member yang berbentuk straight atau, lurus-lurus gitu ya, yang terkoneksi, antar struktur tersebut, dengan suatu join di ujung-ujungnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini yang saya lingkari adalah join-joinnya. Ini adalah salah satu join antara member, jadi member yang ini kalau saya sebut member satu, kemudian yang atas member 2, yang sebelah kanan member 3. Nah ini dihubungkan, di ujung-ujungnya itu dihubungkan melalui join ya. Jadi ini ada join di sebelah kiri, ada join di sebelah kiri atas, kemudian di sebelah kanan atas ada join juga. Sebenarnya juga yang di bawah ini juga join, cuma dia langsung ke tumpuan ya. Yang sebelah kiri bawah itu adalah tumpuan sendi, kemudian yang sebelah kanan bawah tumpuannya tumpuan jepit ya kalau kita lihat di sini. Bisa juga sebenarnya dengan tumpuan roll atau yang lain. Cuma biasanya kalau struktur statis tertentu, untuk mencari tingkat kekakuan ya, strukturnya itu tumpuannya biasanya tumpuan-tumpuan yang tidak standar ya. Misalnya jepit dengan jepit, atau ini sendi dengan jepit, dan lain sebagainya. Poin yang kedua dari model analytical ini adalah a member is defined as a part of the structure for which the member force displacement relation to be used in the analysis are valid. Jadi member-member ini didefinisikan atau diartikan sebagai bagian dari sebuah struktur, sehingga nanti pada saat diperhitungkan atau dianalisa, member-member tersebut bisa digunakan ya sebagai salah satu variabel analisis nanti pada saat penyelesaian atau pendefinisian momen ataupun rotasi tadi ya, kalau di awal kita sebutkan. Sebentar saya hapus. Jadi yang berikutnya ini juga dijelaskan bahwa terkait dengan join. Jadi jadi join itu didefinisikan sebagai salah satu bagian dari struktur, as a structural part. Jadi join itu adalah bagian dari struktur ya, bagian penting juga dia. Karena dia tadi di awal disebutkan bahwa untuk menyambungkan atau menghubungkan satu member ke member yang lainnya di salah satu ujung-ujungnya itu dinamakan atau dibutuhkan sebuah join. Which the member ends are connected. Nah, jadi kan disebutkan juga join itu menghubungkan antar member itu di ujung-ujungnya terhubung atau terkoneksi dengan sebuah variabel bernama join. Before proceeding with the analysis, an analytical model of the structure must be prepared. Jadi untuk menganalisa sebuah model struktur, contohnya struktur jembatan atau struktur bangunan gedung dan lain sebagainya, kita disarankan untuk membuat model analyticalnya, atau secara simpelnya adalah membuat model sederhananya gitu ya, model sederhana secara analitis. The model is represented by a line diagram of the structure. Jadi model ini, model analytical ini diwakilkan atau direpresent, digambarkan dengan menggunakan sebuah garis sederhana gitu ya, diagram garis dari struktur yang akan kita analisa. Jadi misalnya kalau struktur jembatan itu kan biasanya kalau ada kita memakai besi atau baja ya, baja yang ukurannya besar-besar gitu ya, untuk
me- untuk menyederhanakan perhitungan, di dalam perhitungan nantinya, kita menggunakan model analitis ini, sehingga kita bisa melihat member-member tersebut secara lebih sederhana. Jadi tidak perlu digambarkan secara detail, kita menggunakan material apa saja, kemudian joinnya, bautnya, dan lain sebagainya. Cukup kita gambarkan secara sederhana gambar-gambar tersebut. Contoh misalnya, kalau ingin menggambar jembatan gitu ya, jembatan struktur baja, ya kita gambarkan secara sederhana saja, bentang-bentangannya dalam bentuk line diagram. Ya kita gambarkan saja secara sederhana gitu ya. Kemudian ada, ini contohnya, contoh itu. Jadi sini ada tumpuan-tumpuan di ujung-ujung jembatan. Kita tidak perlu menggambarkan secara detail dan spesifik, karena kita hanya ingin menghitung, misalnya kita ingin menghitung momen, atau menghitung rotasi, atau ingin menghitung gaya-gaya atau reaksi perletakan yang ada, ya kita gambarkan secara sederhana. Begitu. Jadi tidak perlu secara detail atau memakai 3D dan lain sebagainya. Memang selain memakan waktu, jadi untuk menggambarkan secara detail itu menjadi tidak efektif. Gambarnya belum selesai, perhitungannya udah selesai duluan nanti. Consider for example, di sini disebutkan, for example, the frame shown in figure A, figur yang di sebelah kiri, the analytical model of the frame is shown in figure B. Coba saya ini. Oh, ada gambar sebentar. Nah, actual frame-nya yang di bagian A, analytical modelnya di bagian B. Jadi cuma garis-garis sederhana aja, garis-garis lurus untuk frame nomor satu, untuk member nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga, dan nomor empat ya. Kalau ini ada empat. In which the join number are enclosed within circle to distinguish them from the member numbers, which are enclosed within rectangles. Jadi untuk membernya, kalau di sini disarankan diberi namanya dengan namanya itu memakai frame kotak. Nama membernya ya, kalau kita lihat nama membernya frame kotak. Nomor joinnya, frame-nya dia bulat, lingkaran. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini ada 5 join, itu menggambarkan join masing-masing. Join nomor satu itu adalah yang berada di tumpuan sendi. Join nomor 2 itu ada yang di atas kiri. Join nomor 3 ada yang di atas kanan. Join nomor 4 ada yang di tengah. Ini kalau dilihat strukturnya dia memang agak beda ya. Di tengah-tengah kolom yang sebelah kanan itu dia se sebagian yang bagian atas dia lebih kecil, bagian atas, kemudian yang bagian bawah dia lebih besar secara dimensi. Kemudian join nomor 5 dia di tumpuan jepit sebelah kanan bawah. Kemudian untuk nama membernya, member nomor 1 itu adalah yang bagian yang miring, member nomor 2 itu adalah balok melintangnya, member nomor 3 adalah kolom bagian atas kanan, member nomor 4 kolom bagian bagian bawah kanan. Kalau di sini kita lihat ada
sudah digambarkan juga momen-momennya ya, momen-momen yang terjadi di setiap join, di join 1, 2, 3, 4. Karena nomor 5 tumpuannya jepit, eh, tidak ada momen yang terjadi di sana. Sumbu yang dipakai, sumbu referensi secara global atau universal ada dua ya, sumbu X yang sifatnya horizontal, kemudian sumbu Y sifatnya vertikal. Bentar, saya hapus. Nah, ini di poin C disebutkan juga nih, Global and Local Coordinate System. Jadi tadi yang saya sebutkan ya, secara universal dia ada sumbu X dan Y. Di sini direpresentasikan dengan huruf kapital ya, X besar dan Y besar. Kemudian ada sumbu lokalnya sendiri di setiap member. Contoh, di member nomor 1 ada X1 sama Y1. Ini menggambarkan sumbu lokal dari member nomor 1. Jadi sumbu X itu adalah sumbu yang sejajar dengan membernya. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus dari membernya, Y1 ya. Kemudian di member 2 ada X2 dengan Y2, ini lokal koordinatnya. Nah, kalau ini eh, karena dia belok ya, karena dia balok, Y2 sama X2-nya itu sudutnya atau tingkat kemiringannya sama dengan sumbu globalnya, koordinat lokalnya, sama dengan X besar dan Y besar. Jadi X besar dia sama dengan X2, Y besar juga sama dengan Y2. Tingkat kemiringannya ya. Kemudian di member nomor 3 itu yang berupa balok sebelah kanan atas, itu dia mempunyai sumbu lokal sendiri juga yang berupa X3, sumbu yang sejajar dengan membernya, dan juga sumbu Y3 yang sifatnya tegak lurus. Nah, kalau ini dia kebalikannya ya, kalau kita lihat ya. Sumbu X-nya itu dia sama dengan sumbu Y global, sumbu Y-nya dia karena tegak lurus dengan kolom, akhirnya sama dengan sumbu X global. Hal ini juga berlaku di member nomor 4. Sumbu X4 dan Y4 dia sama dengan X3 dan Y3 ya. Jadi sumbu X-nya sama dengan sumbu Y global, sumbu Y-nya sama dengan sumbu X global. Jadi itu ya perbedaan antara global dan juga local coordinate system terkait dengan sumbu yang dipakai. Jadi kalau secara universal atau secara global, sumbu X adalah yang sifatnya horizontal, kemudian yang Y atau Y sifatnya adalah vertikal, atau dia 90 derajat ya, dari sumbu X, itu secara global. Namun secara lokal, setiap member mempunyai sumbu tersendiri yang secara prinsip dia sama, X-nya adalah yang sejajar membernya, Y itu adalah 90 derajat atau tegak lurus dengan membernya. Namun karena setiap member itu mempunyai kemiringan masing-masing, sehingga kalau kita lihat di sini ya kemiringannya juga mengikuti kemiringan dari membernya juga. Kemudian yang di ini terlihat yang di poin D, poin delta itu adalah degrees of freedom. Jadi degrees of freedom itu adalah eh, derajat dari kebebasan dari suatu struktur. Ini seperti nanti dijelaskan di slide berikutnya, coba kita lihat. Nah, ini degree of freedom. Jadi yang pertama kita mencoba untuk memahami lebih detail terkait dengan global and local coordinate systems.
Jadi tadi sudah sempat saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Ada dua coordinate system atau sumbu yang kita pakai di dalam menentukan suatu koordinat dari member ya. Yang pertama itulah global atau universal, tadi saya sempat menyampaikan. Yang kedua adalah lokal atau ya lokal ya. Lokal itu adalah sumbu yang mengikuti derajat dari sub member yang ada di suatu struktur. Poin yang pertama dijelaskan in the stiffness method. Jadi di dalam metode kekakuan yang kita pelajari malam ini, the overall geometry and behavior, jadi geometri secara keseluruhan dan juga perilaku dari suatu struktur itu dideskripsikan atau diartikan dengan referensi. Referensinya apa yang kita pakai adalah referensi global with the reference to a Cartesius atau rectangular global or structural coordinate system. Jadi di metode kekakuan itu kita menggunakan referensi Cartesius atau Cartesian atau rectangular global untuk koordinat sistemnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan X besar dan Y besar sesuai dengan pemahaman yang selama ini kita ketahui. Jadi kalau di sini kita lihat ada Y besar yang saya lingkari, ada X besar. Nah ini adalah yang tadi disebutkan referensinya Cartesian tadi ya, Cartesian or rectangular global. Secara global dia menggunakan koordinat sistemnya Cartesius dan juga tahu ya atau rectangular global. Global coordinate system digunakan di dalam chapter ini adalah right-handed ya, right-handed XYZ coordinate system. Jadi secara umum the global coordinate system yang digunakan itu adalah mengikuti prinsip tangan kanan. Jadi kalau kita melihat tangan kanan kita, tangan kanan ya, X-nya itu adalah jari telunjuk, Y-nya itu adalah jempol kita karena 90 derajat terhadap jari telunjuk kita. Kemudian Z-nya itu adalah jari tengah yang ke arah dalam ya. Seperti itu. Since it is usually convenient to derive the basic force displacement relation in terms of forces and displacement in the direction along and perpendicular to a members, a local or a member coordinate system is defined for each member of the structure. Nah, karena biasanya kita mencari atau menganalisa kelenturan atau rotasi atau reaksi peletakan, kita menganalisanya per member, setiap member kita analisa satu-satu, makanya digunakan juga untuk metode ini koordinat sistem yang lain yang dinamakan lokal atau member coordinate system yang dipakai di setiap member yang ada. Nah, yang tadi yang saya sebutkan dalam huruf-huruf kecil ya. Kalau di sini ada Y1, X1 untuk member 1, ada Y2, X2 untuk member 2, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk setiap member dia mempunyai X dan Y tersendiri. Jadi biasanya untuk yang sumbu Z jarang dipakai ya. Gitu. Jadi ini ya untuk lokal dan global sudah kita bahas terkait perbedaannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi juga disebutkan di slide kedua ada yang disebutkan dengan namanya degree of freedom. Apa itu degree of freedom? Nah, ini dijelaskan juga nih. Dengan analytical model yang sama,
yang tadi sudah kita sempat lihat-lihat di awal. Nah, iya, ini ada ini analytical model dari yang struktur yang tadi di awal. Kita lihat memang kalau dia dibebani oleh suatu beban, baik itu beban terpusat ataupun beban merata, struktur itu cenderung untuk uh, berubah posisi atau berubah, ya dia membernya, ya terutama membernya itu cenderung untuk berubah posisi karena uh, beban yang diterima oleh struktur tersebut dari luar. Perubahan posisi ini akan berbanding lurus atau akan menentukan tingkat ataupun derajat dari kebebasan dia untuk bergerak ataupun default perubahan posisinya. Jadi kalau di sini disebutkan, nah, ini ya, di sini disebutkan the decrease of freedom of a structure. Jadi tingkat derajat dari kebebasan dari suatu struktur itu adalah independent joint displacement. Jadi join-join yang tadi ada di awal, kita lihat perpindahan displacementnya, baik itu merupakan translasi, perpindahan koordinat, ataupun juga rotasi. Dia berpindah dengan radius ataupun derajat dari suatu titik ke titik lain setelah dibebani. When subjected to an arbitrary loading. Loading itu berarti dia ada load yang bekerja di struktur tersebut. Nah, kalau dilihat dari figur yang di sebelah kiri, kita bisa melihat join 1. Join 1 itu adalah join yang di bawah sebelah kiri. Join di sebelah kiri bawah itu adalah yang di tumpuan sendi. Jadi ini join 1. Nah, yang saya lingkari ini join 1 itu eh, lokasinya adalah di hinge support atau di pin support. Dia bisa berotasi ya, karena dia tumpuannya sendi atau hinge, dia bisa berotasi tapi tidak bisa bertranslasi. Translasi itu adalah eh, perubahan koordinat, hanya bisa berotasi karena dia secara ini dikunci, sehingga kalau kita lihat di sini di titik 1 itu dia hanya ada rotasinya saja ya. Nah, kalau di sini kita lihat join 1 itu berarti hanya memiliki 1 degree of freedom, hanya memiliki 1 derajat kebebasan karena dia hanya bisa berotasi. Kalau dia bisa bertranslasi berarti derajatnya 2 gitu. Jadi di sini disebutkan juga as a D1, derajatnya 1. Kemudian coba kita lihat lagi join yang kedua. Join kedua itu ada di sebelah atas kiri ya, kiri atas. Nah, ini kalau kita lihat dia tidak berada di tumpuan, tidak berada di mana-mana, tidak ada yang mengikat dia di dinding dan lain sebagainya, dia bebas nih. Sehingga dia, nah di sini juga tidak disebutkan nih, since joint 2 of the frame is not attached to a support. Nah, dia tidak berada di sebuah support atau tumpuan. Jadi berapa displacement yang bisa dia dapat? Kalau di sini disebutkan tiga displacement. Jadi ada translation di sumbu X dan juga sumbu Y, jadi dia bisa bergerak searah sumbu X, bisa bergerak searah sumbu Y. Satu lagi adalah dia juga bisa berotasi.
rotasi ini di sumbu X. Sehingga jadi dia kalau secara simulasi dia akan bergerak dari titik nomor 2 ke titik nomor 2 aksen. Ini nomor 2 aksen yang di atas. Hmm. Dari sini ke sini. Jadi dia ada perpindahan D2, kemudian D2 itu berarti secara sumbu ke arah sumbu X, kemudian ini yang D2. Salah. Ada D2, kemudian ada D3 searah sumbu Y, kemudian ada D4, D4 itu dia berotasi searah sumbu Z. Jadi derajatnya dia 3. Kalau tadi join 1 derajatnya 1, dia hanya bisa berrotasi saja. Yang di join nomor 2 dia ada D2, D3, D4. Jadi ada 3 displacement di situ. Sehingga join nomor 2 itu mempunyai 3 degrees of freedom. Sama halnya dengan kalau kita mensimulasikan join nomor 3 dan juga join nomor 4. Join nomor 3, nomor 4 itu kan free join juga ya. Dia tidak dia tidak terhubung ke support, tidak ada yang mengikat lah ya, tidak ada yang mengikat dia kemanapun. Sehingga join nomor 3 dan nomor 4 itu degrees of freedom-nya juga 3. Translasi searah sumbu X, translasi searah sumbu Y, kemudian rotasi searah sumbu Z. Nah, yang ketiga ini dari sini ke 3 aksen sini, ya, ke atas ini. Yang 4 pun juga begitu, dari 4 ke 4 aksen. Jadi dia ada translasi searah sumbu X, sumbu Y, dan juga rotasi searah sumbu Z. 3 dan 4 dia degree of freedom-nya 3. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini dia kan terhubung di fix support ya, dijepit di bawah. Dia tidak bisa bertranslasi, dia tidak bisa berotasi, jadi dia sifatnya degree of freedom-nya 0 atau tidak mempunyai degrees of freedom. Nah, kalau kita jumlahkan di analytical model ini, kita jumlahkan di titik 1, di nomor 1 itu dia punya join 1 itu tadi punya 3, kemudian join 2 ada, sorry, join 2 dia punya 3 juga, sorry, join 1 tadi, join 1 2 ya, oh 1, sorry, join 1 has only 1 degree of freedom, dia hanya bisa berrotasi, sorry, join 1 1, join 2 3, join 3 itu 3 juga karena dia free join, join 4 itu 3 juga free join 5 0. Sehingga kalau summary all join 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 0 sama dengan 10. Jadi degrees of freedom-nya dia 10. Jadi begitu ya cara menghitungnya, degrees of freedom-nya adalah 10. Di mana mendapatkan 10-nya ya kita hitung satu-satu per join. Itu cara menghitungnya. Jadi kita lihat apakah dia attach
to something atau tidak, itu yang pertama. Kemudian kita lihat tumpuan, kalau dia joinnya berada di tumpuan, tipe tumpuannya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dia free join atau tidak, kalau kayak join nomor 2, 3, 4 dia free join, jadi biasanya 3 degrees of freedom-nya dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau kita tambahkan semuanya jadi 10. Oke, hapus. Thus, the entire frame has a total of 10 degrees of freedom. Tadi sudah kita hitung di shader, shader direction. Bentar, saya hapus lagi. Oke. Materi kita berikutnya adalah member stiffness relation in local coordinates. Nah, kalau di dalam local coordinates, joint displacement of the structure are determined by solving a system of simultaneous equation, which is expressed in the form, formulanya, nah ini masih ada lagi nih. Masih ada gambar. Formulanya adalah ini. P bar adalah S dikali dengan D kecil, di mana D kecil itu adalah joint displacement vector, kemudian P bar represent the effects of external load of the joint in the structure ya. Kemudian S besar itu adalah structure stiffness matrix. The stiffness matrix for a member is used to express the force at the ends of the members as a function of the displacement of the members end. Note that the terms force and displacement are used here in the general sense to include moments and rotation respectively. Jadi ini salah satu formula yang kita perlukan juga nanti untuk menghitung momen dan juga rotation ya. Frame member. To establish the stiffness relation, jadi untuk menganalisa atau memperhitungkan relasi kekakuan ya dari setiap member dari suatu frame atau struktur, coba kita lihat secara detail figur yang ada di atas sebelah kiri. Jadi di figur atas sebelah kiri itu ada member M. Tadi kita di awal sudah sempat saya jelaskan kalau untuk penamaan member dia diberikan frame-nya kotak, kalau penamaan join frame-nya bulat ya. Sini terlihat. Kalau join dia ini frame-nya bulat-bulat. Ini ada frame, ada join B sama join E. Kemudian untuk member frame-nya kotak. Jadi member M itu mendapatkan external load berupa beban merata satu, kemudian ada beban terpusat juga. Nanti akan berpengaruh di setiap ujung-ujungnya ya. Seperti apa dia berdeformasi setelah diberikan beban, itu bisa dilihat di gambar yang ada di bawah. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan potongan ya, potongan dari member M. Jadi setelah, nah ini, dari sini menjadi ke sini. Ya. Dia mempunyai lokal koordinat sendiri, ada Y kecil, X kecil. Nah, kita tambahkan juga di sini Y kecil, X kecil. Ini ada X, kemudian ada Y. Sini, ini member M dari join B ke join E. Di sana ada beban merata,
kemudian ada beban terpusat juga nih. Karena dia sebenarnya membernya itu dia miring ya, miringan. Kemudian begitu dia dipecah, beban terpusatnya yang menjadi miring sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau kita lihat ya di sini ada three displacement ya. Sebentar, kita lihat di titik D itu ada perpindahan displacement dari B ke B aksen sini sebelah kiri ya. Dia ada displacementnya berupa Q1 displacement searah sumbu X, ada Q2 displacement atau perpindahan searah sumbu Y, kemudian ada Q3 ada rotasi sini searah sumbu Z lah ya, ada Q3. Kemudian hal itu juga terjadi di titik E. Dia dari E ke E akson di atas, jauh di atas nih. Ada perpindahan secara horizontal Q5, perpindahan secara vertikal Q6, ada rotasi. Sorry, Q4 itu yang horizontal, Q5 vertikal, Q6 itu yang rotasi. Member end displacement-nya dia dinamakan mu 1 dan juga mu 6. Bukan dan sorry, dari mu 1 sampai dengan mu 6. Jadi di sini ada mu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah member end displacement-nya. Nah, jadi kalau di sini dia decrease-nya 6 ya. 3 di B, 3 di E. Eco. Kemudian kalau kita menggunakan definisi dari matriks pada kuliah sebelumnya, kita bisa mengekspresikan matriks apa namanya? Kita bisa mengekspresikan translasi dan juga deformasi ini ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau Q itu adalah perpindahan ya sesuai dengan uh, uh, joinnya tadi ada Q1 sampai dengan Q6 ya. Q1, Q2, Q3 itu di join B, Q4, Q5, Q6 itu ada di join E. Kemudian mu tadi yang perpindahan di moment ends-nya ada mu 1 sampai dengan mu 6. Maka bisa dibuat dalam bentuk matriks sehingga didapatkan matriks seperti di formula 18.3 atau secara symbolize atau secara simple didefinisikan di formula nomor 18.4. Nah ini ya, Q sama dengan K ditambah QF. Q dan mu itu adalah member end force and member end displacement. Kemudian K kecil itu adalah atau kita biasa menyebutnya dengan member stiffness matrix dalam lokal koordinat. Kemudian QF itu adalah member fixed end. F itu simbol dari fixed end force vektor di lokal koordinatnya. Kemudian yang berikutnya adalah continuous beam of a member. Continuous beams of members since saya kurang terlihat. Continuous beam, since the axial deformation of members of continuous beams subjected to lateral loads are zero, we do not need to consider the degrees of freedom in the direction of the member's centroidal axis in the analysis. Thus,
Only four degrees of freedom need to be considered for the members of a plane continuous beam. The degrees of freedom and the corresponding enforce for a continuous beam member are shown in figure 18.5, figur yang di bawah sebelah kiri. Untuk continuous beam, apa ya namanya? Untuk balok balok kontinu ya, balok sederhana itu lateral load-nya zero, kita simulasikan nol. Jadi kita tidak perlu mengconsider ya degree of freedom atau derajat kebebasan dari lateral load-nya. Sehingga tadi dari 6 degree of freedom-nya menjadi hanya 4. Stiffness relation expressed in symbolic or condensed. Condensed matrix form. Condensed itu berarti yang terkompresi, remaining valid for continuous beam members. However, Q, mu, and QF tadi yang di fixed end, itu matriksnya sekarang 4 kali 1 ya. And the member stiffness matrix in local coordinates K is given by, ada formula di 18.6. K sama dengan EI dibagi L pangkat 3. EI itu adalah konstanta dari momen inersia, E-nya adalah modulus Young. Kemudian di dalam matriksnya ada 4, matriksnya ini 4 kali 4 ya, 4 kali 4. Nah, di bawah ada disebutkan 4 kali 4 matriks. Kita mendapatkan matriks 4 kali 4 by deleting the first and fourth columns and the first and fourth rows from the corresponding matrix. Karena tadi ya, karena tidak mengconsider lateral loads. Member of truss is subjected to only axial forces. Jadi member dari truss itu subjeknya is subjected only axial force. Jadi gaya aksial saja, which can be determined from the displacements of the member's ends in the direction of the centroidal axis of the member. Sehingga only two axial degrees of freedom need to be considered. Jadi hanya 2 axial degree saja nih yang kita consider atau yang kita pertimbangkan for the members of the plane truss. The stiffness relation for the truss member in local coordinates are expressed as Q sama dengan K dikalikan dengan U. By setting QF sama dengan 0, maka didapatkan K sama dengan E dikalikan dengan A dibagi dengan L. Kemudian matriksnya adalah 1, min 1, min 1, 1. Kemudian coordinate transformation, kita juga bisa melakukan transpose ya, dengan menggunakan formula yang ada di 18.13 alfa dan 18.13 beta. Nah, ini dua formula ini nanti kita banyak sekali menggunakan dua formula ini nih, cos tangan dan sin tangan ini di beberapa exercise yang ada di slide-slide berikutnya. Ini adalah member stiffness relation untuk global coordinate. Member stiffness relation atau member stiffness matrix dilambangkan dengan K besar. Tadi ada yang K kecil ya. K kecil itu member stiffness untuk yang lokal coordinate. Untuk kalau yang K besar itu adalah member stiffness matrix untuk yang global. Jadi bedanya itu ya. Selalu begitu tuh, kalau yang dia kapital itu global, kalau yang dia huruf kecil itu biasanya untuk yang lokal, koordinat lokal. Nah, ini adalah summarize atau summary kesimpulan
dari prosedur untuk menganalisa dengan menggunakan metode matrix stiffness method. Ada 6 kalau nggak salah ya. Ya 6. 6. Ada 6 step by step untuk menganalisa mulai dari memprepare atau menyiapkan analytical model, kemudian kita mengevaluasi dengan menggunakan formula yang pertama tadi ya, yang ada PF, kemudian S, K kecil, K besar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah form the joint load factor P, P besar. Kemudian kita harus mencari the unknown joint displacement. Kemudian yang kelima adalah compute member and displacement, dan juga end forces untuk setiap member. Yang terakhir adalah determine the support reaction by considering the equilibrium. Jadi masih menggunakan persamaan kesetimbangan di join-join yang ada. Nah, ini bukan procedure for analysis nih, harusnya exercise-nya nih. Salah. Saya ganti exercise. Saya lagi mengganti ininya, caption di atasnya sebentar. Karena tadi dari slide 20 sampai 26 masih belum diganti. Exercise. Oke, sudah saya ganti. Nah, ini sebelum kita memasuki exercise, saya izin coba saya absen kembali, siapa tahu ada beberapa yang belum saya absen tadi di awal. Tadi saya sudah absen ada 12 orang. Kalau sekarang, kalau di partisipan Zoom-nya masih 12. Coba siapa tahu ada perubahan. Ada yang in, ada yang out. Coba kita lihat. Oh ya, betul kan? Ada yang masuk, ada yang keluar nih. Muhammad Ibnu, Mas Ibnu Sabilillah, belum ada ya. Oke, ada tambahan 3 orang. Ini coba nanti di cross check juga. Yang belum hadir Elvira Kartika. Kemudian yang belum hadir lagi Muhammad Ibnu Sabilillah. Kalau di presensi sekarang di Zoom belum ada. Mungkin tadi teman-teman sempat melihat, nanti diinfokan aja. Jadi 2 orang itu ya, Elvira Kartika dengan Muhammad Ibnu Sabilillah. Oke, kita coba lihat exercise atau latihan yang pertama. Strukturnya seperti ini. Di figur yang A, sebelah atas kiri. Jadi dia ada 3 tumpuan. Tumpuannya kalau tadi disebutkannya dengan nama hinge support. Ada di tumpuan nomor 1, join nomor 1, nomor 2, dan nomor 4.
di sebelah kiri bawah, kanan bawah, dan juga kiri atas. Kemudian ada beban berupa beban terpusat di titik di join nomor 3 sebesar 100 K, tinggi kolomnya 20 feet, kemudian modulus yang-nya 29.000 KSI, kemudian A-nya 9 inch square. Derajat dari beban terpusatnya 60 derajat. Kemudian jarak antara join 1 dan join 2 itu 15 feet. Ini ya yang saya barusan sampaikan tuh ini. Kemudian ini join-joinnya ada join 1, ada join satu, join 2, join 3, join membernya ada 3. Member 1 itu yang ini yang di tengah, kemudian member 2 adalah kolom sebelah kanan, member ketiga adalah balok, sorry bukan, truss atau member yang sebelah atas. Kemudian karena adanya beban 100 K di join 3, analytical modelnya menjadi di sini ada P1 D1 secara horizontal secara sumbu X, dan juga ada P2 D2 terhadap sumbu Y-nya. Coba kita kembali ke soal tadi, exercise-nya. Determine the reaction and the force in each member, di setiap member of the truss yang tadi ya, by the matrix stiffness method, dengan menggunakan metode kekakuan matriks. Jadi kita yang pertama kita cari degrees of freedom-nya ya. Di sini kita observe ada 3 join. We observe that we observe that only join number 3 is free. Jadi free join-nya itu hanya join nomor 3. Coba kita lihat. Join nomor 3, iya. Join nomor 3 itu dia tidak terikat dengan support manapun, sehingga dia bisa kita katakan adalah free join ya. Kalau join nomor 1, 2, dan 4 itu dia terikat dengan support. Jadi kalau yang di sini, join nomor 1, 2, dan 4 itu dia degree-nya 0, hanya join nomor 3 yang bisa bergerak, sehingga kalau di sini disebutkan degrees of freedom-nya 2. Ada D1 dan juga D2. D1 dan D2. Searah sumbu X besar dan juga sumbu Y besar. Nah, kalau dia sudah huruf kapital berarti dia menggunakan global coordinate. Kemudian yang berikutnya kita melihat structure stiffness matrixnya ya. Yang pertama untuk member 1, kita lihat di figur B. B itu berarti yang di atas kanan. Struktur member yang 1 itu adalah yang miring ya, yang longitudinal, yang dia dari join nomor berapa nih? Join nomor 1 ke titik nomor 3. Member 1 itu punya beginning-nya di join nomor 1, kemudian N-nya itu di join nomor 3. N to N-nya ya. Dengan menggunakan equation yang tadi saya sebutkan yang ada cos dan juga sin-nya, kita bisa mendapatkan
cos tangannya sama dengan 0,6 dan juga sin tangannya 0,8. Bagaimana cara mendapatkannya? Eh, jadi kalau formulanya itu adalah L, ya, L sama dengan X3 min X1 kuadrat plus Y3 min Y1 kuadrat. Jadi kalau X3-nya itu adalah di angka 15, karena dia tingginya, sorry, dia itu koordinatnya ada di 15 feet. Nah, itu ya, 15 feet. Kemudian tingginya 20 ya tadi. Kemudian X1-nya itu ada di titik 0 kalau di global koordinat. Kemudian Y3-nya juga di titik 20, ini karena tingginya 20. Kemudian Y1-nya adalah di titik 0 karena dia di titik join nomor 1. Sehingga kalau kita kurangi 15 kurang 0 kuadrat plus 20 kurang 0 kuadrat, sehingga didapatkan L-nya itu panjangnya adalah 25 feet. Untuk member nomor 1, panjangnya member nomor 1 25 feet. Setengahnya adalah X3 min X1 dibagi dengan L. 15 per 25 bagi, 15 dibagi dengan 25, 0,6. Sin tangannya juga 20 dibagi 25, 0,8. Ini saya hapus dulu. Member stiffness matrix di dalam koordinat global bisa kita formulasikan di matriks yang bawah ya. Tadi sudah disebutkan bahwa tadi ya di K, ya, K besar ya. Nah ini K besar. Formulanya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja. Jadi K besar untuk member 1, jadi K1 ya, sebutkan bahwa E dikali dengan A, mana tadi? E dikali dengan A dibagi dengan L. E-nya tadi 29.000 dikali dengan A-nya luasan 9 dibagi dengan L 25. L-nya itu 25 feet. Ya 25 feet ya. Ya, L-nya 25 feet. Ini 12-nya itu adalah perubahan unit dari feet ke inci. Inch. Kemudian yang di dalam matriks itu cos kuadrat. Nah ini ya, ini tinggal dimasukkan aja cos kuadrat tangan, cos kuadrat dikali sin kuadrat, minus cos kuadrat, sin kuadrat, dan lain sebagainya. Ini tinggal dimasukkan sesuai dengan nilai yang sudah kita dapatkan di tas ya. Cos tangannya 0,6 sama sin tangannya 0,8. Cos kuadrat itu berarti 0,6 kuadrat, 0,36. Kalau cos kuadrat dikalikan sin kuadrat, 0,6 dikalikan 0,8, 0,48, dan lain sebagainya, itu langsung diurutkan saja. Kemudian dari figur 18B, kita bisa melihat displacement di titik 1 itu pasti 0, di titik 2 0, di titik 4, di join nomor 4 juga 0. Sehingga degrees of freedom untuk membernya adalah 0, 0, 0, 1, dan 2. Sehingga kalau 0 ditambah 1 ditambah 2, degree of freedom-nya adalah 3. Thus, the structure degree of freedom for this member are 0, 0, 1, 2. These numbers are written on the right side and at the top of K1. Ini ya, di saya kasih 0, 0, 1, 2 nih, ditulis di sini nih.
Di bagian atas ditulis 0012, di bagian kanan matriksnya juga ditulis 0012 menurun. Ini ya, 0012. Itu untuk mengindikasikan the rows and juga kolom. Structure stiffness matrix S where the elements of K1 itu adalah member stiffness member nomor 1 K1 must be stored. Note that the elements of K1 which correspondent to the zero structure degree of freedom member are simply disregard. Secara simpel kita abaikan. Sehingga di elemen in row number 3 dan juga kolom number 3 di dalam matriks yang di atas itu kita bisa simpan ya. Row nomor 3, kolom ketiga. Berarti yang ini. Ini yang sudah ditandain berarti. Similarly, the element in row number 3 and juga column number 4. Sehingga K1 itu kita simpan dulu untuk nanti kita perhitungan di belakang. Nah, ini matriks K1 ini untuk member nomor 1 kita simpan dulu. Kemudian untuk matriks K2 itu berarti untuk member stiffness untuk member nomor 2. Member nomor 2 itu yang kolom sebelah kanan. Kita lakukan hal yang sama untuk member nomor 2, kita cari cos tangannya, kemudian kita cari sin tangannya, kemudian kita masukkan ke persamaan yang sama, kemudian apa namanya, degree of freedom-nya juga kita cari 0012 juga. Kalau kita lihat, kemudian itemnya juga kita simpan, nanti kita masukkan ke persamaan S. Dan kalau di sini 1087,5 ya. Nah, ini nanti kita simpan. Kolom ketiga keempat member nomor 1, kolom ketiga keempat member nomor 2, ini nanti akan kita masukkan di sini. Nah, ini nih. 313 ini dari member 1, yang ini ya, yang ini 313 dari member 1. Kemudian kalau di member 2 dia berapa tadi? 0 ya. 0 ditambah 0. Nanti member nomor 3 1450 dan seterusnya sehingga didapatkan nanti penambahan atau penjumlahan setiap kolom dari setiap membernya adalah seperti ini nih, 313. Ini untuk yang kolom pertama, row pertama ya, untuk setiap member, 313 tambah 0 tambah 1450. Kemudian kolom kolom kedua, row pertama, 417,6 tambah 0 tambah 0. 417,6 didapat dari mana? Berarti ini dari member pertama. Kalau kita lihat member pertama, nah ini kan sudah terlihat 417,6. Ini 417,6 ditambah yang bawah itu 0. Nanti yang ketiga juga pasti 0 ya. Coba kita lihat yang member 3 ya. Oh, dia di member 3 dia tidak dicari, kalau kita lihat di sini mana? 0 semua ya.
313 tambah 0 tambah 1450, 417 tambah 0 tambah 0, 417,6 tambah 0 tambah 0, kemudian 556,8 tambah 1087,5 ini dari yang member kedua, member ketiganya plus 0. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya didapatkan matriks yang sebelah kanan tuh. 1763, 417,6, 417,6, 1644,3. Ini untuk yang matriks kekakuannya nih ya. S atau struktur stiffness matriksnya sudah kita dapatkan. Ini. Kemudian yang kita cari adalah joint load factor by comparing figur 1811A dan juga beta, alpha dan beta. Alpha itu adalah yang sebelah atas kiri, yang beta adalah sebelah atas kanan. Jadi yang analytical model dan juga yang ultras atau struktur yang aslinya. Sudah dapatkan di situ ada P1 dan juga P2 ya. P1, P2 itu reaksi dari beban 100K yang ada di join nomor 3. P1 itu adalah 100, 100 itu didapatkan dari nilai gaya luar tadi ya, 100, kemudian derajatnya 60, cos 60, sehingga P1 itu adalah 50K, P2-nya adalah minus 86,6K. Join load vektornya kita masukkan di dalam matriks juga. P1 di atas, P2-nya ada di bawah, jadi 50 di atas, kemudian 86,6 minus 86,6 ada di kolom 1 row kedua. Join displacement. Join displacement kita menggunakan rumus P sama dengan S dikalikan dengan D. P-nya sudah kita dapatkan tadi di atas, ini ya, ada matriks P, kemudian matriks S ini tidak salah. Matriks S itu yang tadi ya, yang tadi kita cari di awal, kemudian D, D-nya yang kita nanti akan kita dapatkan. Kalau dikalikan ini matriksnya, didapatkan D1 sama dengan 0,043 inch, D2 adalah minus 0,0067 displacement-nya ya. D itu dari sini nih, ada yang di atas. Ada D1, ada D2. Dengan metode tadi, formula P dikalikan sama dengan S dikalikan dengan D, kita bisa mendapatkan displacement-nya 0,043 inch untuk D1 dan minus 0,06 inch untuk D2. Atau bisa juga dalam bentuk matriks. D1 di atas, D2-nya ada di bagian bawah. Yang berikutnya adalah member end displacement and end forces. Untuk member 1, V1 ya, V1 dikalikan dengan degrees of freedom-nya tadi, yang kita pakai di awal, 0012 tadi ya. Sehingga kita masukkan saja V1, V2, V3, V4 dikali 0012. D1 kita dapat 0,043, D2-nya 0,0067. The structure degree of freedom numbers for member tadi ya, 00, 1, dan 2. Kita tulis di sebelah kanan dari V, kemudian since the structure degree of freedom number corresponding to mu1 and mu2 are 0, this indicated that mu1 and mu2 sama dengan 0. Sama halnya dengan number 1 dan nomor 2 corresponding to mu3 dan mu4. Mu3 dan mu4-nya itu 1 dan 2 ya.
The member and displacement in the local coordinate. Kalau local coordinate dia pasti hurufnya bukan kapital. Sekarang bisa kita cari dengan formula U sama dengan T dikalikan dengan V. Mu1, mu2. Matriksnya V tadi yang atas. Ini ya. Ini. V-nya 0,04, kemudian minus 0,00637. Kemudian P itu didapatkan dari nilai cost-nya ya. Terus cost pangan dan juga simpangan. Sehingga didapatkan mu1 dan mu2 itu 0 dan 0, minus 0,0249. By using equation 18.7, 18,7, kita bisa menganalisa member and forces di koordinat lokalnya, lokal coordinate. Sebentar. Q sama dengan K dikali dengan U. Untuk Q1 berarti untuk yang member 1 ya, sama dengan 870 dikali dengan matriks 1 min 1 min 1 1 dikalikan dengan mu-nya tadi ya. U-nya tadi ini 0 dan minus 0,0249. Didapatkan Q1 sama dengan 21,66 minus 21,66 dikalikan dengan K. Kemudian by applying equation 18.17, kita juga bisa mencari member and force untuk globalnya. Tadi yang atas untuk local koordinat, yang bawah ini untuk global koordinat. F1 sama dengan T pangkat T dikalikan dengan Q. F-nya itu ada F1, 2, 3, 4 ya. Kemudian T transposnya 0,6, 0,8, ya transpos dari yang ini tadi 0,6, 0,8, 0, 0, 0, 0, 0,6, 0,8 dikalikan dengan Q yang atas 21,66 minus 21,66 sehingga didapatkan kalau dikalikan matriksnya dua matriks ini menjadi kolomnya 1, row-nya 4. Matriks 1 kali 4 isinya 13, 17,33 minus 13 minus 17,33. Ini untuk member 1, kemudian yang di bawahnya untuk member 2, sama ya, sama saja. Yang beda itu adalah nilai Q2-nya terhadap lokal koordinatnya dia 69,27 K. Axial force-nya di member 2. Member 2 itu berarti yang kolom sebelah kanan. Kemudian untuk member 3 dia axial force-nya 62,93. Member 3 itu berarti yang yang horizontal, yang sebelah atas, join nomor 4 ke titik nomor 3. Didapatkan axial force-nya 69,27 K. Sorry, 62,93 K axial force-nya. Nah, sehingga dari 3 axial force yang tadi sudah kita dapatkan, axial force yang member 1 tadi 21,66, axial force di member 2 69,27, axial force di member nomor 3 62,93 K. Kita tinggal memasukkan ketiga axial force yang sudah kita dapatkan tadi ke kesamaan kesetimbangan
dasar ya, equilibrium equation ada 3 seperti biasa, sigma fx, sigma fy, dan sigma moment. Yang pertama untuk sigma fx sama dengan 0, ada sini kalau kita lihat di sini ada P1, kemudian ada P1, kita lihat P1, kemudian ada fx ya, x berarti ada yang di member nomor 3, nah yang axial force di member nomor 3, kemudian ada axial force di member nomor 1. 13 dikurang 62,93. 62,93 ini yang di member nomor 3 ya. Ya, nomor 3, 62,93. Kemudian ditambah 100 cos 60. Itu adalah beban luar 100K, cos 60 dia menjadi horizontal. Sehingga didapatkan hasilnya 0,07 atau bisa disamakan dengan 0. Berarti hasilnya sudah betul. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0, ada di P2, kemudian ada di join nomor 2, join nomor 3, dan juga join nomor 4 ya. 17,33 ditambah 69,27. 69,27 itu axial force di member 2 ya. Kemudian dikurang 100 sin 60. Ini yang gaya dari luar, sama dengan 0. Kemudian untuk momen, kita mencari momen di join nomor 1. Sigma momen 1 sama dengan 0. 69,27 kali dengan jarak lengan momennya 15 feet, ditambah 62,93 dikalikan dengan jarak momennya 20 feet, minus 100 cos 60 dikalikan dengan jarak momennya 20 feet, dikurangi lagi 100 sin 60, ini yang vertikalnya dikalikan jaraknya 15 feet. Sehingga didapatkan kurang lebih 0 juga nih. Minus 1,39 atau bisa disamakan atau dianggap 0. Sehingga yang tadi, yang axial force yang kita dapatkan untuk setiap member itu dapat dikatakan sudah betul. Di mana yang kita dapatkan itu adalah untuk tumpuan 1 ada force 17,33 secara vertikal, ada gaya horizontal tumpuannya 13 kilo, kemudian di join nomor 2 ada gaya tumpuan vertikal ke arah atas sebesar 69,27, kemudian untuk di tumpuan nomor 4 ada gaya horizontal ke arah kiri sebesar 62,93 kilo. Sehingga kalau kita bandingkan dengan gaya luar sebesar 100 kilo di titik 3 itu akan sama dengan 0. Tadi sudah kita cek ya, sama dengan 0. Baik itu gaya vertikal, horizontal, dan juga momennya. Saya ada satu exercise lagi nih, tapi seperti biasa dengan menggunakan salah satu video yang ada di YouTube. Ini dari Stan Academy. Dia menganalisa sebuah balok dengan ada tumpuannya 3 ya. Tumpuan A itu dia berupa jepit di sebelah kiri, kemudian ada tumpuan sendi di sebelah tengah, jaraknya berapa nih? 2 ditambah 4, jaraknya 6 meter, kemudian ada tumpuan sendi lagi di titik Charlie, jaraknya 4 meter dari titik B. Inersianya berbeda-beda nih. Dari A ke B inersianya 1,5 I, kemudian dari B ke C inersianya 2 I. Ada beban merata di bentangan BC sebesar 15 kN,
Kemudian ada beban terpusat di bentangan AB sebesar 45 kilonewton. We are going to analyze this using direct stiffness matrix method. Before analyzing, let us see the P and time. In this P, there are two spans, span AB and span BC. The span AB, there is a eccentric point alone 45 kilonewton, and it is acting at a distance of 2 meters from the left support. In the span BC, we have a uniformly distributed load 15 kilonewton per meter, and it is acting for the full span. In the point A, we have a fixed support. In the points B and C, we have hinged supports. The moment of inertia for the span AB is 1.5i, and for the span BC it is 2i. Length of the span AB is 6 meter, and the length of the span BC is 4 meter. Now we are going to find the fixed end moments and reactions. First, let us find them in the span AB. In the span AB, we have an eccentric point load 25 kilonewton. The formulas to find the fixed end moments are minus WAB square upon L square and positive WA square B upon L square. Let us apply the values inside the formulas. W is 45, A is 2, B is 4, and the total length is 6. Finally, for MFAB, we are getting minus 40 kilonewton meter, and for MFBA, we are getting 20 kilonewton meter. Now, let us find the vertical reactions. First, I'm going to find the reaction RA. For that, I'm going to take movement about the point B. In this case, I'm moving towards right hand side. Clockwise will be positive and anti-clockwise will be negative. Reaction RA is acting in the clockwise direction, so that will be positive, and the distance is 6. So 6 RA. The point lobe 45 is acting in the anti-clockwise direction, so that will be negative, and the distance is 4. So minus 45 into 4. Negative, and the fixed end movement in the point B is acting in the clockwise direction, so that will be positive. Finally, for the reaction in the point A, we are getting 93.33 kilonewton. Now let us apply the rule. Sigma B is equal to 0 and find the reaction RB1. RA and RB1 are acting upwards, so both of them are positive. 25 is acting downwards, so that will be negative. We have already completed that is that. Finally, for RB1, we are getting 11.67 kilonewton. Now we are going to find the fixed end moment. Dari fixed end moment. The span. Di span BC pakai ya, dengan rumus cepatnya ya, skor 12 L kuadrat. And it is acting for the full span. The formulas for the fixed end moments are minus WL square. Kemudian moment yang di titik CB itu sama ya, tapi berbeda after the calculation, tanda saja minus dengan positif. We are getting minus 20 kilonewton meter, and for MFCB, we are getting 20 kilonewton meter. Now reactions. For that, we have to multiply C. We are getting 30 kilonewton. The hinged support, there will be slope. Nah, ini salah satu kondisi dari tipe support yang dipakai ya. Kalau dia fix, tidak ada slope atau tidak ada rotasi. Kalau dia hinge, sendi, dia
ada slope. Kemudian kalau dia roll, dia mempunyai slope juga. Also, we have B is 2. In the point B, we have theta B, and in the point C, we have theta C. Now, let's make the coordinates diagram. In this analysis, we have two coordinates. We are having the coordinates in the points B and C. Because in these points only, we have the unknown displacement, that is the slope points. Then, because in this analysis, there are two coordinates, since we have two coordinates, the size of the stiffness matrix will Nah, itu stiffness start 2. metodenya ya. That means inside the matrix, P itu final force, PL itu di inside momen the terhadap given P. we have the values of theta B and theta coordinates are representing the movements. Let us take the first coordinate. It is in the point B. In the point B, we have found two fixed end movements, MFBA and MFBC. We have to add both of them. After adding, we are getting 0. Our second coordinate is in the point C. In the point C, we have found a fixed end moment, MFCB. Let us apply that. In this formula, now let us find the P matrix. Inside the P matrix, we will have the final forces or moments acting in the coordinate direction. To find P1, we have to check our first coordinate, which is in the point P. We have to check if there are any moments in the point P. In the point B, there is no external movement, so we can simply enter 0 inside the matrix. To find P2, we have to check the second coordinate, which is in the point C. In the point C also, there is no movement, so P2 also will be 0. In this formula, we have found B matrix and PL matrix. Now we are going to find the stiffness matrix. For finding the stiffness matrix, first we have to make the stiffness matrix for the spans AB and BC. This is a stiffness matrix for a span. We have to memorize this matrix so that we can easily find all the movements and reactions. Now let us make the stiffness matrix for the span AB. In the span AB, the moment of inertia is 1.5i. So instead of EI, we have to apply 1.5 EI. Length of the span AB is 6. So instead of here, we have to apply 6 on all of the numbers. In the span AB, we have to find the vertical reactions RA, RB1, and the moments FAB and MBA. In the matrix, the first row and the first column represents RA. The second row and the second column represents FAB. The third row and the third column represents RB1. The fourth row and the fourth column represents MBA. Let us multiply all of the terms to 1.5. For our own convenience, let us keep EF outside. From this matrix, we have to take the stiffness. We know that our first coordinate is in the point C. We know that the coordinate represents the moment. In the point B, we have the moment MBA. This matrix is the row and the column that represents MBA, which is in the first coordinate. So let us mark the row and column 1. Let us strike out other columns and rows. We don't want R. We don't want MBB. We don't want RBB. So the remaining is
1. That is K11. 1 into EI, we will get EI. Now let us make the stiffness matrix for the span BC. The moment of inertia for the span BC is 2I. So instead of EI, we have to apply 2EI. Length of the span BC is 4. So instead of here, let us apply 4 in all of the elements. In the span BC, we have RB2, MBC, MCB, and RC. We know that the first row and column represents RB2. The second row and the second column represents MBC. The third row and the third column represents RC. The fourth row and the fourth column represents MCB. From this matrix, we have to take the stiffness matrix elements outside. We know that our coordinates are in the points B and C, and we know that the coordinates represents the movements. In the first coordinate, we have the movement MPC, which represents the second row and the second column. So let us mark the second row and the second column as 1 because it is in the first coordinate. In the second coordinate, we have the movement MCP, which represents the fourth row and the fourth column. So let us mark the fourth row and the fourth column as 2 because MCB is located in the second coordinate. Now let us strike out the unwanted rows and columns. We don't want RB2. So let us strike the first row and the first column. And we don't want RC. So let us strike out the third row and the third column. Now let us take the remaining outside. We have K11, which is 2. But outside we have EI, so 2 EI. Here we have 1, which is K12. 1 into EI, we will have EI. Here we have 1. It is K21. 1 into EI, we will have EI. Finally, here we have 2, which is K22. 2 into EI, we will get 2 EI. Let us take the triple matrix. We have found K11 2 times. So we have to add both of them. After adding, we are getting 3 EI. Then let us apply the values of K12, K21, K22. For our own convenience, let us keep EI outside. In this formula, we have found everything. Let us apply the EI inverse is 1 upon EI. We can add these two matrices. After adding, we'll get these. For this matrix, we have to find the inverse. We can apply all of the values in the calculator and get the inverse. If you do not know how to find the inverse in the calculator, see the description below. There is a link. You can click the link and watch the video. I have used the calculator and got the inverse. Now we can multiply these two matrices. After multiplying, we will have the values of theta P and theta C. Now let us find the final moments and the vertical reactions. The formula is Pf is equal to Ks into delta S plus P fixed. Pf is the final reactions and moments. Ks is the stiffness matrix for the span. Delta S is the displacement in the span. P fixed is the fixed end reactions and moments. We know that in the span AB, we have to find the reactions RA, RB1, and the moments MAB and MPA. We have already found the stiffness matrix for the span AB. Let us apply that. Now let us make the system displacement matrix. We know that we have the coordinates in the points B and C, and we have found the theta B and theta C.
In the first coordinate B, we have the moment MBA. For the moment MBA, we have to apply the displacement theta B 1 upon EI. We can keep 1 upon EI outside. For the remaining values, we can simply enter 0. For the span AB, initially, we have calculated the mixed end reactions and the fixed end movements. Let us apply them. We can eliminate EI. When we multiply these two matrices, we will get this matrix. Now we can add these two matrices so that we will get the final reactions and the moments. Now let us find the final reactions and the moments in the span BC. For the span BC, we have found the stiffness matrix. Let us apply that. Now let us make the displacement matrix. In the first coordinate, we have theta B. MBC is the first coordinate. So for MBC, we have to apply the value of theta B. In the second coordinate, we have theta C. MCB is located in the second coordinate. So we have to apply theta C. The remaining values we can apply 0. Also, we know that the coordinates only represents the movements, not the reactions. Let us apply the fixed end reactions and movements for the span BC, which we have found initially. Let us multiply these two matrices. After multiplying, we will get this matrix. After adding these two matrices, we are getting the final reaction and the movements. In this analysis, we have calculated the moments and the reactions. To get RB, we have to add RB1 and RB2. So that we will get 48.67 kilonewton. Here you can see the shear force diagram. You can draw the bending moment diagram by superposition method. For that, first we have to make the free movement diagram, assuming every span is a separate simply supported beam. Kalau di sini dia sekalian juga langsung menggambar diagram momen dan juga diagram geser tadi ya. Kita lihat. Nah, ini bending momennya. That and the moment distribution method. All of the links are given below. Now we are going to end this session. Thank you for watching. Oke, jadi tadi salah satu exercise yang ada di videonya Stan Academy di YouTube bisa dicari dengan metode stiffness method. Agak sedikit berbeda, namun tujuannya masih sama ya, untuk mencari reaksi perletakan dan juga momen. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk metode stiffness method, sampai di sini materinya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan masih stiffness method, namun nanti ada beberapa materi ya terkait dengan struktur-struktur yang memiliki derajat ketidaktentuan yang lebih mendalam. Kemudian kita akan mencoba memahami analisa terkait dengan rotasi ya, rotasi suatu struktur dengan metode direct stiffness method. Kemudian menggunakan direct stiffness method juga untuk menganalisa gaya geser dan juga momen lentur. Jadi agak sedikit berbeda ya, kalau sekarang itu materinya terkait dengan stiffness method, metode kekakuan. Nanti minggu depan metodenya adalah direct stiffness method, jadi untuk metode kekakuan langsung. Begitu. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya mengakhiri perkuliahan di malam ini.
Sebagai informasi yang hadir 16 orang ya, yang tidak ada Elvira Kartika dan juga Muhammad Ibnu Sabilillah. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih para teman-teman. Silakan melanjutkan ke agenda berikutnya. Kalau ada agenda lain malam ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Terima Mas kasih, Pak. Yulia. Terima kasih.